Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayahanda Guru Saiful Karim, Bunda Tatia, Ayahanda, Ibunda dan para sahabat yang dirahmati Allah. Segala puji dan syukur habis hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah rahmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga dapat bertatap muka mengikuti kajian hari ini di Masjid Miskatul Anwar. Mari kita bersama-sama menyampaikan pujian ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk keberkahan acara, mari kita awali kajian ini dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri kita, seraya memohon dibukakan pintu kecerdasan dan keluasan agar dapat menerima kajian pagi ini. Dengan kelembutan dan cinta serta penuh kesadaran, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini akan disediakan kesempatan tanya jawab. Untuk itu marilah kita mulai kajiannya. Kepada Ayahanda Guru dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita semua memiliki pengertian tentang kesuksesan dan kegagalan yang dididik oleh lingkungan. Semua hal yang kita inginkan dan kemudian datang kepada kita dan kemudian berkembang dengan pesat, biasanya kita sebut itu kesuksesan. Semua hal yang kita inginkan tetapi pergi dari kita dan semuanya menjadi layu dan berantakan, dan biasanya kita sebut itu kegagalan. Padahal sebetulnya penamaan kesuksesan dan kegagalan itu hanyalah rekayasa pikiran kita. Nama itu awalnya tidak ada, karena yang memberi nama kita sendiri. Yang memberi nama itu adalah pikiran kita sendiri. Padahal sebetulnya yang namanya kesuksesan dan kegagalan itu hanyalah sebuah cara semesta untuk mengajarkan kebijaksanaan kepada kita. Karena lewat kebijaksanaan itulah kita akan didik menjadi seorang yang arif, memiliki kedewasaan sehingga kita tidak salah di dalam menentukan pilihan-pilihan. Itu sebabnya kebijaksanaan tidak pernah lahir di bangku kuliah,
Karena di bangku kuliah kebanyakan yang didapat adalah data dan informasi yang menjejali intelektualitas kita. Kebijaksanaan hanya akan lahir dari pengalaman-pengalaman hidup. Dan bersyukur sekali orang-orang yang sudah bisa membebaskan diri dari kesuksesan dan kegagalan. Apapun yang terjadi, dia terima apa adanya. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan kebijaksanaan. Sudah siap menerima apapun yang diinginkan, yang tidak diinginkan dengan cara yang sama. Oleh karenanya pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya membuka ruang seluas-luasnya untuk para sahabat ya, menyampaikan sharing pengalaman atau bisa juga pertanyaan yang insya Allah semoga pertanyaan yang dikemukakan ini juga pertanyaan banyak orang, sehingga jawaban yang akan saya sampaikan pun menjadi jawaban yang berlaku untuk banyak orang. Oleh karena itu saya persilakan yang mau bertanya diatur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ayah saya mengucapkan dulu selamat ulang tahun BSI yang ke-8 ini. Semoga tetap jaya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali saya izin ayah ingin bertanya, kebanyakan orang yang mengucapkan husnul khotimah dalam keadaan untuk orang yang meninggal. Yang saya tanyakan, apakah itu pantas untuk orang yang meninggal dikatakan husnul khotimah, atau memang untuk kita yang masih hidup ini? Sekian ayah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Asep Saifullah. Pertanyaan yang sederhana, tetapi pertanyaan ini penting. Kita sering mengucapkan kata husnul khotimah biasanya untuk menghargai, menghormati seseorang yang sudah meninggal. Lalu pertanyaannya, apakah itu layak? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kata husnul khotimah itu justru berlaku buat kita yang hidup? Mari kita lihat dari sisi etimologi. Husnul itu kan artinya adalah baik. Khotimah, khatam itu artinya sempurna. Jadi husnul khotimah itu artinya sempurna, baik. Itu kebalikan dari su'ul khotimah. Jadi tidak ada sebetulnya kata-kata pada akhirnya menjadi baik, karena itu adalah kesempurnaan. Lalu kenapa itu sering dipakai untuk doa? Semoga Bapak Ibu atau siapapun menjadi husnul khotimah. Jadi artinya perjalanan hidup orang yang kita doakan itu semoga menjadi baik dan sempurna. Jadi sebetulnya memang seseorang itu akan menemukan kebijaksanaan apabila orang itu sudah melewati berbagai macam pengalaman. Dan pengalaman itu pasti ada dua kan. Yang pertama pengalaman yang disukai, yang kedua adalah pengalaman yang tidak disukai.
Jadi siapa sesungguhnya orang yang husnul khotimah itu? Orang yang tidak lagi membedakan pengalaman yang disukai dengan pengalaman yang tidak disukai, karena dua-duanya terjadi karena kehadiran ilahi. Ketika seseorang itu sudah bisa menerima apapun yang terjadi, sesungguhnya itu yang disebut dengan husnul khotimah. Lalu kenapa husnul khotimah itu selalu ya dipahami sebagai akhir dari perjalanan? Memang kan faktanya tidak setiap orang terhadap yang tidak disukai itu bisa menerima di awal. Begitu ada yang tidak disukai, kan tidak semua orang langsung bisa menerima. Tetapi karena yang tidak disukai itu datang berulang-ulang terus menerus, lama-kelamaan timbul pemikiran, loh kok semakin dilawan semakin datang berulang-ulang. Akhirnya timbullah pemahaman pada diri yang namanya kebijaksanaan. Kayaknya semakin saya lawan semakin akan terjadi berulang-ulang. Udah deh kalau gitu saya terima saja yang tidak disukai seperti saya menerima yang disukai. Kapan itu terjadi? Ketika kesadaran manusia itu sudah meningkat, mengalami evolusi dalam kesadarannya. Apa sih evolusi kesadaran? Sederhana. Hari ini kita melihat kotoran sapi di kandang sapi. Kotoran sapi dipindahkan oleh petani, ditaruh saja di bawah pohon jeruk. Besok-besok kotoran sapinya perlahan hilang, kan diserap oleh akar. Kita sering tidak sadar, 2-3 bulan ternyata pohon jeruk kita berbuah. Itulah evolusi. Jadi hari ini kotoran sapi, 2 bulan, 3 bulan ke depan sudah jadi buah jeruk. Apa yang salah dengan kotoran sapi? Apa buruk? Ya tidak ada baik buruk. Yang ada tuh cuman evolusi kesadaran. Tidak ada baik buruk, yang ada itu adalah proses. Karena baik buruk itu adalah pikiran kita. Semesta tidak mengenal baik buruk. Yang dikenal semesta itu adalah evolusi kesadaran. Jadi apa sih husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu adalah menjadi sempurna, menjadi baik, walaupun prosesnya masih terjebak oleh dualitas. Begitu kesadaran seseorang naik meningkat, maka dia tidak lagi melihat ada baik buruk, tidak melihat lagi ada sukses dan gagal. Yang dilihat semua adalah sebagai kesempurnaan semesta. Ketika kesadaran mencapai itu yang disebut dengan husnul khotimah. Kalau begitu su'ul khotimah apa? Su'ul khotimah itu masih terjebak oleh dualitas. Nah pertanyaannya, apakah setiap orang yang mati itu husnul khotimah? Ya tentu tidak. Belum tentu. Itu hanya doa, kata-kata yang diucapkan oleh yang hidup. Apakah seorang yang mati itu mencapai kesadaran seperti tadi, melampaui dualitas? Belum tentu. Apalagi ketika dia hidup, dia sama sekali tidak melatih diri untuk meningkatkan kesadaran bahwa sebetulnya baik dan buruk itu hanyalah ilusi pikiran. Benar dan salah itu adalah kesepakatan pikiran. Kan semua hal dalam hidup itu awalnya juga tidak bernama. Bahkan Tuhan sendiri kan tidak bernama. Yang ngasih nama kan kita-kita juga. Karena kecentilan manusia semua diberi nama. Setelah diberi nama kan kita pusing sendiri. Karena begitu diberi nama, pikiran menjadi terjebak pada nama yang diberikan. Jadi kalau begitu husnul khotimah itu bagusnya kapan? Husnul khotimah itu harusnya setiap episode kehidupan kita selalu mengantarkan kita pada kesempurnaan sudut pandang kita karena kita mencapai kesadaran.
Gunung meletus, tidak ada baik buruk. Sekarang Gunung Semeru memuntahkan erupsi, tidak ada baik buruk. Baik buruk itu karena manusia hari ini rumahnya terkubur oleh lava. Karena terkubur ada kepentingan kita yang terampas oleh semesta, kan kita sebut buruk. Itu saja. Tapi yang terjadi itu adalah evolusi semesta. Karena Allah tahu barangkali di daerah sana itu tanahnya sudah kurang subur lagi. Biar petani nanti kalau panen ya bisa kembali lagi menemukan mineral-mineral yang ada dalam tanah. Maka dikeluarkanlah ya energi yang terkumpul di bawah Gunung Merapi itu diempaskan keluar. Positifnya apa? Positifnya kalau itu terus terakumulasi di bawah kan bisa jadi gempa yang sangat besar. Ya harus dibucatkan, harus dikeluarkan secara perlahan-lahan supaya tidak terjadi akumulasi energi. Jadi yang terjadi hanyalah transisi dari satu keseimbangan pada keseimbangan baru. Itu namanya evolusi. Dan suatu saat, mohon maaf, mungkin saja ya di sekitar area letusan Gunung Merapi itu, maka apapun yang ditanam menjadi sangat subur. Dan manusia suatu saat di situ akan mengatakan, oh ini berkah letusan Gunung Merapi. Padahal dulu dia bilang ini musibah. Jadi musibah buatan kita, berkah buatan kita. Semesta tidak menciptakan berkah dan musibah, hanya evolusi saja. Toh pada akhirnya apapun pekerjaan semesta menjadi sempurna. Nah ketika kita bisa menyaksikan kesempurnaan dalam segala peristiwa, itulah husnul khotimah. Jadi khotimah, khotim, khatam itu artinya sempurna. Sayang sekali khatam ini sering diterjemahkan tamat. Makanya kita baca Quran 30 juz, begitu selesai khatam. Padahal itu tamat. Tamat dengan khatam beda. Kalau tamat itu cuma berakhir saja. Tapi kalau khatam sempurna. Sempurna bacanya, ketika dia membaca, dia dapat pesan yang dari yang dia baca. Itu baru sempurna. Jadi sekali lagi jawabannya, apakah husnul khotimah itu berlaku untuk orang mati saja? Ya tentu saja orang mati belum tentu semua orang mati mencapai kesadaran itu. Dan bagus kalau kesadaran itu dicapai dalam kehidupan kita yang sekarang. Insya Allah saat mati kita mati dalam keadaan pasrah. Makanya di Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, satu harus iman. Ittaqullah, dua harus takwa. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Gimana takwa yang sebenarnya? Takwa yang sebenarnya versi Quran adalah mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya, dan bisa mengingat apa yang ditunjukkan. La'allakum tattaqun, itulah orang yang bertakwa. Itu secara formal dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Nah kalau orang sudah mencapai tahapan itu, maka di dalam ayat selanjutnya, la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali sudah dalam keadaan pasrah. Nah pasrah itu artinya adalah husnul khotimah, sudah bisa menerima apapun yang terjadi sempurna adanya, tidak pernah ada lagi protes, penyesalan dan lain sebagainya. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Alhamdulillah, sangat jelas Ayahanda. Terima kasih. Pak Asep bagaimana? Sudah? Ya, alhamdulillah. Silakan sekarang ibu-ibu, Bunda. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mengucapkan terima kasih dan mohon izin Ayah untuk bertanya, dan sama Bunda juga mengucapkan terima kasih, dan tidak lupa juga mengucapkan hari ini adalah hari ulang tahun BSI. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan, semua makhluk bisa berbahagia. Yang akan saya tanyakan itu begini Ayah ya, ilmu-ilmu yang Ayah berikan selama ini, saya sudah hampir mencapai 1 tahun mungkin ya, tapi belum bisa mengamalkan. Mungkin secara teori atau secara itu saya udah hampir menerima itu dari 50% sampai 75% ya. Ini kadang-kadang saya itu suka ingin bertanya kepada Ayah tapi suka malu gitu ya. Nah sekarang ada kesempatan, alhamdulillah. Jadi begini, ilmu yang bisa mengolah rasa dan mengolah jiwa, mengolah sukma itu sudah Ayah berikan ya. Tapi secara prakteknya, secara ininya kami itu belum bisa melaksanakan gitu Ayah. Nah yang saya tanyakan itu, bagaimana mungkin ada cara-cara untuk supaya kita bisa, kita kan tujuannya untuk membersihkan jiwa ya, nur insan begitu, supaya kita bisa kembali. Nah itu prakteknya itu kadang-kadang susah. Kemarin Ayah juga memberikan PR gitu. Kami semua yang dari Cileunyi itu dapat sebetulnya ya, dapat PR itu yang berikan. Begitu ada gitu ya ujian itu, ingat padahal kita udah tahu, udah ini ilmunya seperti itu, tapi ternyata kita itu belum bisa gitu, tetap aja si jiwa ini masih bergejolak, masih kini reaktif, masih kini. Nah yang saya tanyakan itu, mungkin Ayah Guru bisa memberikan kepada kami semua itu cara apa, cara bagaimana supaya jiwa ini, kalau saya juga lihat Ayah kayaknya tenang gitu ya, tentram, melihat wajah Ayah itu sejuk gitu. Mungkin cara-cara Ayah itu ada mungkin yang harus bagaimana, apa harus kita saum, apa harus mengolah napas atau secara intens atau gimana. Itu yang saya tanyakan Ayah. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kejujuran, sebuah pengakuan pada diri. Ada seorang yang sangat saya kagumi, namanya Anthony de Mello. Dalam sebuah statement beliau, ketika kita sadar bahwa kita ini sulit berubah, sebetulnya itulah awal perubahan. Ini bahasa tingkat tinggi ya. Ketika kita sadar bahwa kita sulit berubah, sebetulnya itu sudah awal dari suatu perubahan. Apa resepnya Anthony de Mello? Asal nih, kita jujur melihat diri kita apa adanya. Jangan dihakimi, jangan dikasih label. Kalau kita hari ini merasakan diri kita pemarah, biarkan saja. Akui bahwa kita masih pemarah. Jangan dilawan. Kalau hari ini kita melihat diri kita ini masih sebagai, mohon maaf, pendengki, biarkan saja. Terima dulu diri kita apa adanya, jangan ada yang dilawan. Itu yang disebut dengan memahami diri. Makanya praktek-praktek spiritual tingkat tinggi tidak mengajarkan melawan, tapi mengajarkan untuk memahami. Biarkan semuanya mengalir apa adanya. Sekali lagi, tidak ada salah benar. Yang ada itu adalah evolusi kesadaran.
Jadi kita untuk bisa mencapai kesadaran yang tinggi, tentu saja kita harus paham di mana sebetulnya kesadaran kita saat ini. Jadi pertanyaan ini sangat bagus, ya. Bagaimana cara? Nah, kalau berpikir tentang cara yang dialami seseorang belum tentu berlaku untuk orang lain karena kita ini unik. Jadi kalau ditanya saya gimana caranya, ya tentu saja cara saya kalaupun diceritakan belum tentu berlaku buat yang bertanya. Karena setiap kita tuh unik, tidak ada yang sama. Makanya semesta tidak mengajarkan kita untuk menjadi siapa-siapa kecuali menjadi diri sendiri. Dan bahayanya kalau saya kemukakan cara yang saya pakai buat diri saya, nanti ditiru, nanti akan menyalahkan. Kok cara ayah tidak berhasil buat saya? Jadi sekarang pertanyaan itu arahkan pada diri kita sendiri, karena diri kita lah sebetulnya yang paling tahu siapa diri kita. Sehingga kita diharuskan untuk menemukan cara buat diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan spiritual. Perjalanan meniti ke dalam diri itu sebenarnya menemukan cara. Gini, kenapa sih orang bikin mobil? Kalau kita melihat secara awam mobil, dia bisa jalan gitu ya, membawa penumpang. Kalau orang awam ditanya, kenapa mobil bisa jalan membawa penumpang? Ya, karena mobilnya hidup, ada mesin kan gitu. Mesin kan dikasih bensin gitu. Padahal bensin itu tidak akan bisa terbakar loh di ruang bakar kalau tidak ada udara luar. Makanya udara itu kan diizinkan masuk ya lewat karburator, kemudian dioplos dengan bensin, kemudian dikasih tekanan tinggi, keluarlah jadi uap yang siap untuk dibakar karena ada udara. Jadi udara sebetulnya yang membuat itu terbakar, yang disebut dengan oksidasi. Bahkan di mobil diesel tidak ada busi, tidak ada percikan bunga api listrik, tapi menghasilkan energi juga. Itu hanya udara yang dikompresi lalu menghasilkan energi. Jadi apa sih mobil itu? Mobil itu hanya cara manusia untuk menyesuaikan diri agar potensi alam yang terbuka ini bisa dimanfaatkan sehingga timbullah energi. Di dalam diri kita itu sudah banyak potensi yang Allah berikan, cuman belum ketemu caranya. Jadi cara itu kita harus menemukan. Di dalam praktek-praktek spiritual yang saya ajarkan itu cara-cara standar yang berlaku sangat umum, namanya SOP. Tetapi itu cara berlaku sangat standar. Nah, cara-cara yang spesial harus menemukan sendiri. Contoh, saya ngasih cara belajar pada 40 anak. Padahal anak itu beda-beda loh kecerdasannya. Kalau saya kasih cara yang sama dipraktekkan, ternyata tidak semua berhasil. Kenapa? Karena ada anak yang lambat mengerti, sementara dia menyediakan waktu sedikit buat belajar. Ada anak yang cepat mengerti, malah justru dia menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar. Harusnya kalau kita tahu diri kita, saya ini lambat mengerti, ya sediakan dong waktu yang lebih lama buat Anda supaya Anda bisa mencapai hasil yang sama. Ngerti maksud saya? Jadi cara itu tidak berlaku buat semua orang. Yang paling penting tahu diri kita. Oh, saya ini ya susah ingat, tetapi gampang lupa. Tetapi membacanya sekali, ya tentu saja harusnya sadar, oh saya ini susah ingat, gampang lupa. Berarti saya harus melakukan repetisi. Artinya saya membacanya harus berulang-ulang. Itu yang disebut dengan tahu diri. Jadi pertanyaannya bagus. Sudah diajarkan banyak hal oleh saya, tapi prakteknya sulit.
Karena kita tidak kreatif saja menemukan cara buat diri kita sendiri. Ini pertanyaan bagus. Tidak kreatif menemukan cara buat diri sendiri, itu sebetulnya masalahnya. Bukan yang saya ajarkan salah, karena tidak ada salah benar. Belum menemukan cara. Gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya menemukan cara supaya seluruh potensi saya ini berkembang? Ya temukan dulu pemahaman kita pada diri kita. Siapa diri saya? Kalau lambat mengerti, berarti sediakanlah rekaman supaya diulang-ulang, kan begitu. Ngerti maksud saya? Itu saja sebetulnya, sesederhana itu. Lalu bertanya, kok ayah bisa begitu? Nah, karena saya kreatif menemukan cara buat diri saya. Dan para sahabat harus kreatif menemukan cara untuk para sahabat sendiri. Tetapi kalau saya ditanya, apa sih yang paling dasar SOP umumnya? Yang paling dasar adalah selalu dalam keadaan waspada dan sadar. Misalkan begini, tadi pertanyaan Bunda Cucu bagus sekali. Sudah diajarkan oleh saya bahwa tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi kebetulan. Setiap peristiwa apapun yang terjadi pasti ada sang kehadiran, pasti ada keberadaan dia dong di baliknya, paham? Nah, tetapi begitu ada kejadian dan kejadian itu tidak kita inginkan dan terjadi pada kita, kok kita masih menolaknya? Menolak itu karena kita tidak sadar bahwa sebetulnya di balik peristiwa itu tidak ada, ya, tidak ada yang tidak ada kehadirannya. Kalau kita sadar di balik itu ada sang kehadiran, maka kita akan mudah untuk menerimanya. Oleh karena itu, kenapa harus selalu eling dan waspada? Eling dan waspada. Di samping selalu menjalankan semua ritual yang sudah saya ajarkan secara rutin. Saya percaya deh, kalau para sahabat olah napas sesuai dengan saya anjurkan, mau tidur olah napas, bangun tidur olah napas, setiap habis sholat fardu olah napas, pagi-pagi pertemuan antara gelap dengan terang olah napas, malam pertemuan terang dengan gelap olah napas, itu saja dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu maintenance yang luar biasa. Nah, mungkin saja, mohon maaf ya rutinitasnya untuk melakukan itu sering bolong. Akibatnya apa? Akibatnya kita masih berada dalam kondisi yang lama, tidak ada evolusi kesadaran. Itu bisa jadi. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan di samping eling dan waspada, kita harus selalu sadar bahwa sebetulnya kita ini berada di tubuhnya beliau. Sebetulnya bukan Allah yang ada dalam diri kita, kita ini ada dalam dirinya Allah. Makanya satu pernyataan yang luar biasa dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, tinggallah kamu bersamaku di dalam aku, seperti aku tinggal bersamamu di dalam kamu. Nah, kesadaran untuk selalu manunggal bersama Allah setiap ruang dan waktu itu akan membantu kita untuk selalu eling. Saya sering ngasih contoh. Apakah sekelas Nabi Muhammad sempat kaget ketika mendapatkan yang tidak diinginkan? Sempat kaget juga. Buktinya apa? Buktinya ada ayat yang berbunyi, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Saat Nabi Muhammad dilempari batu di Taif, berdarah-darah, kaget. Menyampaikan kebaikan saja balasannya seperti ini, apalagi kalau aku menyampaikan keburukan, kaget.
Karena kalau Nabi Muhammad gak kaget, tidak muncul ayat itu asbabun nuzul ayat itu muncul. Muncullah ayat, hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan mereka, yang melempar adalah aku, kata Allah. Kaget. Tapi kegagetan itu langsung membuat Nabi Muhammad merunduk. Dan kalau yang melempar adalah engkau, aku percaya seluruh lemparan batu adalah cinta kasihmu untuk mengevolusikan kesadaranku. Jadi kenapa saya berani mengatakan di situ ada kekagetan? Kalau tidak ada kekagetan, tidak muncul ayat itu. Itu asbabun nuzul ayat itu. Jadi untuk selevel kita, tentu saja saat kaget menghadapi situasi yang tidak diinginkan, tidak akan muncul ayat. Tetapi kata R.A. Kartini, nuranimu adalah Tuhanmu, nuranimu juga surgamu, dan nuranimu juga nerakamu. Dan Tuhan itu tidak hidup di zaman Nabi saja. Tuhan itu abadi, tidak pernah akan mati. Karena dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Bahkan meliputi semua kita. Cuman bahasanya bukan ketiban ayat tentu untuk level kita. Bahasanya nurani kita mengingatkan kita. Dan kapan nurani itu mengingatkan kita? Kalau sering didengar. Kalau nurani itu tidak sering didengar, sering diabaikan, lalu menjadi bebal. Jadi jangan salah ketika kita mendapatkan situ yang tidak diinginkan, kok sulit sekali untuk menerimanya, karena nuraninya jarang dilatih, jadi bebal. Itu ya. Jadi sekarang sadarlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Yang mana yang bukan dia? Jadi ketika ada peristiwa apapun langsung ya, la ilaha illallah, usah keras-keras. Tetapi langsung batin kita mengatakan yang mana yang bukan dia, yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Ini mah Allah sedang meningkatkan kesadaran saya. Dan yang luar biasa, ini hukum alam. Hukum alam. Semakin besar potensi untuk marah, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran. Kalau bisa memanage energinya. Ya. Ulangi lagi. Semakin besar potensi kita untuk marah, karena hal yang datang ini sangat menyebalkan bagi kita. Kalau kita bisa memanage energinya, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran kita. Ini hukum alam. Tapi apa yang terjadi? Semakin besar potensi untuk kita marah, semakin besar marah kita. Tapi bagi yang sadar, ini kesempatan buat saya melakukan akselerasi kesadaran. Jadi, luar biasa. Coba, para sahabat, kalau sesuatu yang terjadi itu potensi untuk marahnya kecil, dan kemudian kita sadar dan tidak jadi marah, karena energi kemarahan diubah menjadi energi cinta kasih. Kecil tapi potensi kemarahannya, sedikit kesadaran kita naiknya. Sekarang saya mau tanya, para sahabat ingin cepat gak naik kesadarannya, atau mau kecil-kecil saja? Jawab yang kencang. Kurang kencang. Saya doakan semoga jalannya segera datang, yaitu segala hal yang tidak diinginkan akan datang. Dan potensinya besar. Awas, jangan sembarang loh. Ngaji itu jangan sembarang, ngasal aja. Betul nggak? Semakin besar untung yang akan kita dapat, semakin besar resiko yang harus kita tanggung. Kalau ingin untungnya besar, bisnisnya harus gede-gedean. Resikonya besar, modalnya besar. Itu hukum alam. Tidak ada yang risiko kecil untungnya besar. Ya,
Saya mau jualan apa? Saya mau jualan gehu saja. Berapa biji? 10 biji aja. Beli tahu 10, beli toge setengah ons. Udah, dat. Yang penting 10 kebagian toge. Kan namanya juga gehu. Maknya togean. Ya, dibungkus pakai terigu sedikit. Minyaknya ya cukup 2 ons. Karena pikirannya, kalaupun saya tidak laku jualan, paling tidak kan 5 saya makan pagi, 5 saya makan sore. Betul nggak? Orang yang semacam itu ya tentu saja tidak akan dapat untung yang besar, tidak akan tiba-tiba dapat uang datang 100 juta gitu. Gak mungkin, karena semesta itu tergantung pikiran dia. Beda dengan orang yang berani untuk menanam modal. Modalnya besar, risikonya besar, untungnya juga besar. Demikian juga dalam spiritual, berlaku yang sama. Semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar peluang dari Allah untuk meningkatkan kesadaran seseorang. Sekarang hukumnya sederhana, semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar cinta kasih Allah kepada orang itu. Sadar? Sadar nggak? Coba sadari. Jadi ujian yang besar itu berarti cinta kasih Allah luar biasa. Karena Allah ingin segera kita kembali pulang ke jati diri kita sendiri. Masih ingat rumus bikin sangkar burung? Masih ingat? Kan bikin sangkar burung itu 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang. Tahu-tahu terpasang aja 100 jeruji. Kalau 100 jeruji ya tentu saja masih jarang-jarang kan? Betul? Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Sekarang 1000 jeruji, padat sekali. Masukkan burung, susah untuk lepas burungnya. Kira-kira seperti itulah kehidupan kita dari kecil. Dari kecil kita membangun ya jeruji-jeruji untuk sangkar burung kita. Ibaratnya sekarang ini kita ini sudah terjebak di sangkar burung buatan kita sendiri. Betul nggak? Akibatnya ya untuk keluar itu tentu saja memang tidak mudah, Bunda. Apalagi sangkar burungnya nggak dipecahin, nggak dipatahin satu-satu. Ayo patahkan satu-satu, biar kita lepas dari sangkar kita. Kita menemukan kebebasan. Setuju? Setuju? Ya. Memang ya belajar spiritual itu perlu tekad yang kuat. Kalau tekadnya nggak kuat, kita sering mengalami kecelakaan. Namanya kecelakaan spiritual. Kenapa kecelakaan terjadi? Satu sebetulnya, karena kita tidak menyadari diri kita yang sebenarnya. Kita sedang menjadi diri kita yang palsu. Karena kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Saya gitu jawabin saya. Kepanjangan ya jawabannya ya. Biar tuntas. Alhamdulillah Ayah. Panjang nggak apa-apa ya. Buat kami jadi tambah lebih jelas, tambah lebih mantap untuk terus meningkatkan diri. Ya, baik. Baik, kesempatan berikut masih ya Ayah. Oh, silakan. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ayahanda ada yang mau bertanya? Oh, mangga, Ibunda. Ya, silakan. Bebas ya, hari ini bebas bertanya, silakan. Karena jarang-jarang kita buka forum seperti ini. Silakan berdiri saja, silakan. Terima kasih sebelumnya ya guruku, teteh guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ayah, gimana hukum sebab akibat orang yang sudah dibuka mata kolbunya tertutup kembali. Sementara Allah Maha Cinta Kasih yang luar biasa, tak terbatas. Mohon penjelasannya ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hukuman dari Allah. Dan Allah yang Maha Cinta tidak pernah menghukum.
Allah itu hanya mengingatkan kita saja supaya kita sadar. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan tergantung sudut pandang kita. Apakah kita mau menganggap peristiwa itu sebagai momen untuk mengingatkan kesadaran kita, atau kita mau menganggap yang namanya peristiwa itu sebagai hukuman? Sayang sekali banyak manusia yang menganggap sesuatu yang tidak enak datang dalam kehidupan sebagai hukuman. Dan yang luar biasa, hukuman itu kemudian dijadikan Allah sebagai kambing hitamnya. Kan itu sebetulnya sesuatu yang kontradiktif. Di satu sisi mengatakan Allah Maha Cinta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah itu tak ternoda oleh apapun. Tetapi di sisi lain seakan-akan Allah itu pendengki, gampang marah ketika kita tidak mengikuti keinginannya. Itu yang keliru. Konsepsi Tuhan yang semacam itu harus sudah diruntuhkan. Sekarang saya ambil contoh yang sederhana. Kita jangan berbicara Tuhan yang maha tak terbatas. Kita lihat yang terbatas saja dulu. Kalau kita sedang berada di ruang sempit, di mobil, ada orang kentut, Dut, bau nggak? Bau nggak? Kenapa bau? Karena ruangnya sempit. Setiap yang sempit itu selalu ternoda. Tapi di sekarang nggak usah ruangnya terlalu besar. Di masjid ini aja segede gini. Mungkin saya dari tadi sudah ada. Mungkin. Tapi karena ruangnya luas, tidak ternoda. Jadi kata ruang yang luas ini emang gue pikirin, apa artinya kentut bagi ruang yang luas? Ini baru ruang luas loh, belum tak terbatas. Ini supaya gampang mengilustrasikannya. Jadi sebetulnya segala sesuatu akan terasa dampaknya kalau sempit. Contoh, bagi orang yang sempit ilmunya, masalah sedikit aja menjadi luar biasa dampaknya. Tapi bagi orang yang luas ilmunya, masalah sebesar apapun gak masalah. Jadi masalah itu letaknya di mana? Masalah itu letaknya pada kesempitan ilmu yang kita miliki dan kesempitan kesadaran yang kita miliki. Paham? Oke. Sekarang ada orang yang sudah ditunjukkan jalan oleh Allah. Di dalam Quran surat Al-Fatihah, manusia itu cuma 3 golongan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan gitu. Cuma 3. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Golongan pertama al-mun'am 'alaihim, orang yang dapat nikmat. Golongan yang kedua al-maghdub 'alaihim, orang yang dimurkai. Tidak ada di situ dikatakan dimurkai Allah. Al-maghdub itu dimurkai. Sebetulnya ketika orang itu melakukan kejahatan, dia dimurkai siapa? Saya yakin dimurkai oleh dirinya sendiri. Ketika dia melakukan kejahatan, dia tersiksa. Disiksa siapa? Disiksa oleh nuraninya sendiri. Benar kata R.A. Kartini bahwa nuranimu adalah nerakamu. Saat kamu melakukan kejahatan, nuranimu sendiri akan menyiksamu dengan rasa bersalah. Betul? Jadi di Quran tidak dikatakan al-maghdub itu adalah kemurkaan Tuhan. Kok Tuhan murka? Bagaimana dia yang maha cinta bisa murka? Yang murka itu kan kamu, kata Allah. Dan yang luar biasa ya, banyak orang belajar ilmu tauhid, kelihatannya menjunjung tinggi Tuhan, tapi merendahkan Tuhannya sendiri. Karena Tuhan dipersamakan dengan dirinya sendiri. Kalau kita baik sama Tuhan, Tuhan memberi pahala. Kalau kita jelek pada Tuhan, Tuhan menyiksa. Yang punya
punya sifat seperti itu Anda, bukan Tuhan. Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Bahkan saya ingat statement orang-orang bijak. Jika kamu melayani Allah, maka Allah akan melayani kamu. Jika kamu mengagungkan Allah, maka Allah akan mengagungkan kamu. Dan jika kamu melupakan Allah, isi berikutnya. Pasti jawabannya Allah akan melupakan kamu. Emang Allah pelupa? Nah, makanya belajar hati-hati. Jika kamu melayani Allah, Allah akan melayani kamu. Jika kamu memuliakan Allah, Allah akan memuliakan kamu. Jika kamu mengagungkan Allah, Allah akan mengagungkan kamu. Dan jika kamu melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kamu, tapi Allah akan menjadikan kamu lupa pada dirimu sendiri. Itu bahasa Quran, itu keren. Keren sekali. Jadi golongan yang pertama adalah yang dapat nikmat. Golongan yang kedua adalah yang dimurkai. Golongan yang ketiga adalah ad-dolin, orang yang tersesat karena dia tidak tahu jalan. Nah, status semua manusia kebanyakan tuh ad-dolin. Dia itu tersesat karena tidak tahu jalan. Begitu dia minta kepada Allah, ihdina syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalanmu yang lurus ya Allah. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Maka dia ditunjukkan jalan lewat seorang guru yang mursyid. Maka kemudian dia dibimbing untuk meniti ke dalam diri, langsung naik kelas dari adolin menjadi al-mun'am alaihim, orang yang dapat nikmat. Nah, orang yang dapat nikmat itu persis seperti orang yang baru bangun tidur, antara sadar dan tidak sadar. Itu yang disebut dengan lulungu. Disitulah dia harus waspada. Makanya dia diharuskan memohon perlindungan kepada Allah. Kul a'udzu birabbil falak, aku berlindung kepada Allah dari subuh kesadaran ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan agar aku tidak tidur lagi. Minta kekuatan. Dan ketika kita meminta kekuatan pada semesta, semesta akan berikan kekuatan pada kita. Gak minta sih. Mau minta kekuatan pada kebodohan pikiran. Setelah dibuka mata kalbu, berikutnya apa? Berkomunikasi pada pikiran yang sempitnya. Lalu pikiran menjadi setan baru. Karena setan itu tidak pernah membisik dari kejauhan. Membisiknya lewat pikiran. Masa cuma begini? Apa iya? Nah, pada saat itu muncul pertanyaan, dijawab lagi oleh pikirannya sendiri. Maka setan bertanya pada setan. Jawabannya jawaban setan, dan pasti mengarahkan manusia pada setan. Itu yang terjadi. Digaraplah oleh pikiran buruknya. Bagaimana kesadaran bisa muncul di situ? Gak akan muncul. Lalu kemudian dia berpaling dari yang ditunjukkan tadi. Terus pertanyaan tadi, gimana hukumnya kalau dia berpaling? Bagaimana Allah terhadap dia? Jelas, jawaban saya sangat jelas. Allah tidak akan menghukumnya, tetapi dia akan dihukum oleh pilihannya sendiri. Jadi ibaratnya gini, sudah dialiri listrik rumah kita, lampu nyala. Besok-besok saya tidak suka nyala lampu, tolong dong PLN putusin aja, gelap-gelapan aja. Ya, namanya di kegelapan. Jadi manusia yang hidup dalam kegelapan itu persis seperti orang yang nyetir matanya ditutup. Kebayang gak? Coba, ada orang yang nyetir mobil, nyetir motor, matanya ditutup, kebayang gak? Kebayang ya? Pertama, kalau nggak ditabrak, dia kan pasti nabrak, betul nggak? Dan kemungkinan untuk nabraknya banyak. Jadi jangan heran ya kalau dalam hidup banyak manusia yang nabrak aja terus. Iya.
Main labrak aja kan? Betul nggak? Iya. Katanya kata si A, kamu katanya kurang cantik. Kurang ajar. Baru kurang cantik tuh. Kurang cantik, kurang aja dikit dari cantik. Udah main labrak. Itu persis seperti orang yang mengendarai mobil dengan mata tertutup. Itulah kegelapan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang itu harus mengalami kegelapan? Biarkan saja. Dia nanti akan tahu dari pengalamannya gimana hidup dalam kegelapan. Apakah ketika seseorang itu berpaling dan memasuki kegelapan buruk? Buruk apa tidak? Tidak. Hati-hati. Tidak buruk. Karena lewat kegelapan dia akan diajarkan bagaimana pengalaman dia hidup dalam kegelapan. Maka suatu saat pasti dia akan mencari terang lagi. Ini udah tingkat tinggi nih bicara. Saya tidak berbicara dualitas lagi, berbicara evolusi. Saya tidak menganggap kegelapan sebagai buruk. Tidak. Kegelapan itu hanya jalan untuk menuju cahaya. Ketika kita sudah di level ini, tauhid kita sudah keren. Kenapa? Karena kita tidak membenturkan lagi setan dengan Tuhan. Kan kebanyakan orang belajar agama selalu membenturkan setan dengan Tuhan. Jadi seakan-akan di semesta ini ada kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan. Itu sudah syirik. Emang ada kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan? Bukannya Tuhan meliputi semesta raya? Jadi yang ada itu cuma pernyataan seperti ini. Kehadiran cahaya atau ketidakhadiran cahaya. Cuman itu saja. Kehadiran cahaya itu yang disebut dengan terang. Ketidakhadiran cahaya disebut dengan kegelapan. Apakah di semesta ada kejahatan? Tidak ada. Yang ada adalah ketidakhadiran cahaya saja. Dan kenapa orang harus mengalami pengalaman dalam ketidakhadiran cahaya? Biarkan dia mengalami sendiri. Ayo, apakah orang nganggur itu buruk? Tidak. Biarkan saja. Dia ngejalanin sendiri, merasakan sendiri. Gimana sih rasanya nganggur? Betul nggak? Betul nggak? Nah, setelah dia mengalami pengalaman tentang rasanya nganggur, kan timbul kebijaksanaan. Dan nganggur itulah yang membuat dia keluar dari pengangguran menjadi orang yang aktif bekerja. Apakah aktif bekerja baik? Baik apa tidak? Kan tidak ada baik buruk. Itu hanya evolusi kesadaran. Itu hanya soal pilihan. Dan ketika dia bekerja banyak uang, bisa menyantuni banyak orang, kan dia jadi bahagia. Betul nggak? Dan dia sendiri diajarkan dengan itu lewat semesta. Itu kebijaksanaan. Hati-hati, kebijaksanaan bisa muncul pada peristiwa yang disebut baik, pada peristiwa yang disebut buruk. Ya toh? Tidak ada positif kalau tidak ada negatif. Dan kita harus sadar ya. Coba lihat saya semua. Ketika bilang ini baik, pikiran sedang menciptakan buruk nggak? Coba ulangi lagi. Ketika saya punya benda, saya bilang ini baik, pikiran sedang menciptakan buruk nggak? Sedang menciptakan buruk, cuma nggak disebut aja. Ketika saya bilang ini siang, pikiran sedang mengatakan malam nggak? Jadi itu terjadi simultan. Jadi ketika kita bilang ini baik, pasti ada pembandingnya toh, sesuatu yang disebut buruk. Dan ketika pikiran mengatakan ini baik, sebenarnya dalam waktu yang sama pikiran pun menciptakan buruk. Hati-hati, makanya kalau bisa bebas dari konsep baik buruk itu keren banget. Jadi sekarang ganti saja, tidak ada baik, tidak ada buruk, yang adalah evolusi kesadaran. Ganti bahasanya, lebih keren lagi, evolusi kesadaran. Ya toh? Iya. Orang tua kita, leluhur kita,
hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Baik apa buruk? Kan tidak ada baik buruk, yang adalah evolusi. Betul nggak? Ya, evolusi. Dan jangan lupa loh, kita itu ikut dalam evolusi itu. Karena kita kan sudah lahir, kita pernah hidup dulu di zaman dimana internet belum ada. Dan kita lahir lagi ke dunia ini di mana internet sudah ada. Itu hanya evolusi saja. Tidak ada baik buruk. Makanya kehidupan yang lalu disebut primitif. Hati-hati ya, begitu menyebut kata primitif, pikiran kita jadi negatif. Kan dalam kamus bahasa Indonesia primitif ya sering diartikan negatif. Kan dalam kamus bahasa Indonesia primitif diartikan terbelakang. Primitif diartikan tertinggal. Padahal kata primitif dalam bahasa Indonesia aslinya dalam bahasa Inggris. Primitif, dari kata prime. Prime itu utama. Prime itu pertama. Prime itu original. Prime itu asli loh. Ya. Makanya primus dalam bahasa Latin itu dari prime. Prime, primus itu artinya utama. Itu artinya asli. Jadi kalau orang tua kita disebut primitif, saya setuju. Karena mereka itu asli. Asli. Coba orang tua kita mah dulu ya. Kalau tidak punya bilang nggak punya. Dan kalau punya pun tidak pernah mengaku-ngaku punya. Betul nggak? Karena prime, asli, apa adanya. Jadi sebenarnya primitif itu artinya orang yang hidup apa adanya. Nah, di zaman sekarang kan banyak manusia palsu, tapi mengaku modern. Dan menganggap orang lain yang di luar dia terbelakang. Padahal siapa jadi yang terbelakang adalah kita. Terutama terbelakang mental. Jadi mentalitas kita ini kan sudah banyak yang terganggu. Betul nggak? Iya. Tapi kita mengaku manusia modern. Ya. Sekarang coba. Ya. Kita ini dekat tapi jauh. Udah jarang ngobrol. Lebih suka ngobrol dengan HP. Siapa yang primitif? Siapa yang terbelakang? Oh sorry, siapa yang terbelakang? Bukan primitif. Siapa jadi kita sekarang menjadi terbelakang? Komunikasi menjadi mahal. Betul? Iya. Habis waktu buat ngurusi HP kita. Nggak apa-apa ngurusi HP kalau memang belajar. Tapi banyak yang ngurusi HP tidak belajar. Malah justru menghabiskan waktu hanya untuk hal yang tidak penting. Tetapi itu penting. Nggak apa-apa. Nanti juga udah bosen. Nah biar mengalami aja. Itu evolusi kesadaran. Tidak baik buruk. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau belum ngerti boleh ditanya ulang ya. Saya juga nggak ngerti pertanyaannya. Pokoknya dijawab aja. Silakan Ayah Asep. Bedanya kalau saya bicara dengan ditanya. Kalau ditanya keluar keluasan pengetahuannya keluar. Oleh karena itu bagus kalau saya ditanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah. Izinkan saya untuk bertanya. Bagaimana dengan orang yang mengalami mati suri? Di mana dia bercerita bahwa saya dijemput oleh dua cahaya, kemudian dibawa ke alam neraka di mana tempat penyiksaan. Kemudian juga saya dibawa ke alam surga. Dia ceritakan semua itu. Kalau menurut kami itu, sedangkan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemaaf. Apakah mungkin Dia akan menyiksa kita nanti di alam akhirat? Jadi mohon penjelasannya. Apakah itu suatu peringatan atau hanya halusinasi saja dari si pelaku itu sendiri? Terima kasih Ayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya macam-macam nih. Ada riset yang sangat bagus, banyak buku yang berbicara tentang kumpulan pengalaman orang yang mati suri. Tetapi ini riset, ini hasil riset, sampai diwawancarai ya secara jelas. Bahkan mohon maaf, dalam buku-buku tentang reinkarnasi itu juga banyak ya dialog dari seorang peneliti terhadap orang-orang yang mengalami mati suri. Jadi mati suri itu fakta, ada memang. Nah, kenapa kita ngasih judul pengalaman itu mati suri? Hati-hati, yang ngasih judul kita sendiri. Ya, yang ngasih judul kita sendiri. Jadi yang terjebak. Pokoknya ada yang orang di dalam kehidupan nyata ini bisa diperjalankan oleh sang pemilik semesta untuk menyaksikan berbagai hal secara spiritual. Apa itu namanya? Terserah namanya mau apa. Nah, supaya gampang diberi nama saja, namanya mati suri, kan supaya gampang. Apakah yang diceritakan oleh mati suri tadi itu, saya melihat surga, melihat neraka, itu juga hanya sebutan dia terhadap pengalaman itu. Yang ini disebut surga, disebut neraka karena dia memiliki pengetahuan tentang itu sebelumnya. Apakah itu layak disebut surga dan neraka? Itu juga masih subjektif, belum tentu itu namanya. Yang jelas dia melihat itu, namanya apa? Terserah. Jadi kita buka dulu ya, jangan sampai kita terjebak oleh pikiran-pikiran yang buruk. Ya. Jadi pengalaman tentang yang semacam ini itu dialami banyak sahabat kita. Salah satunya Bunda Tahyan waktu di Gunung Padang kemarin mengalami pengalaman yang semacam itu. Kalau diceritakan mungkin panjang, tapi ceritanya udah sampai ke saya. Bagaimana merasakan penyatuan dengan alam-alam yang luar biasa, dengan alam-alam yang tinggi dialami. Dan saya mendengar begitu banyak sahabat-sahabat kita yang mengalami pengalaman itu. Termasuk ada sahabat kita yang sudah pergi meninggalkan kita, namanya Bunda Iin. Bahkan beliau mengalami mati suri 7 kali. Dan setiap mengalami pengalaman itu selalu diceritakan kepada saya. Yang luar biasa, yang berkesan dari pengalaman beliau itu tentang beliau merasa sudah berada di sebuah tempat yang sangat aman, nyaman. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara alunan seseorang baca ayat suci Al-Quran. Dan beliau tahu yang dibaca itu surah Yasin. Setelah itu kemudian beliau mendapati seseorang yang menangis terseduh-seduh. Dan ketika mendapati yang menangis itulah kemudian beliau memutuskan untuk kembali. Lalu masuk lagi ke tubuh. Setelah 2,5 jam divonis mati. Dan apa yang diceritakan kepada saya? Ternyata beliau mengenali orang yang membaca surah Yasin itu. Rupanya anak angkatnya yang sedang belajar Al-Quran, kemudian membacakan itu dengan penuh keikhlasan, dan ternyata sampai ke sana suaranya merdu. Dan beliau mengatakan orang-orang baca Quran kalaupun merdu di dunia tapi tidak ada keikhlasan, itu nggak nyampe ke sana merdu. Tapi orang-orang yang baca Qurannya terbata-bata tetapi keikhlasan, ternyata yang nyampe ke sana energinya lalu terasa menjadi merdu. Itu kesimpulan Bunda Iin yang disampaikan pada saya. Dan ternyata yang menangis terseduh-seduh itu adalah suaminya. Jadi karena mendengar tangisan suaminya, beliau pulang lagi, memutuskan untuk kembali. Pada aku katanya sudah berada di tempat yang sangat enak, aku nggak mau balik lagi ke sini. Jadi lagi aku banyak sakit lagi katanya, karena beliau suka bergurau. Jadi merasakan sakit lagi, dan beliau sakitnya lama sekali. Nah, jadi sebetulnya saya tidak menyebut itu mati suri,
Tetapi itu adalah sebuah pengalaman spiritual, hadiah dari semesta di mana seseorang diperjalankan. Nah, tentu saja cara dia diperjalankan bergantung kepada apa yang dia jalankan dalam kehidupan ini. Termasuk ini pernah terjadi pada istri saya. Jadi waktu itu istri saya diponis oleh dokter mengalami penyakit tertentu dan sakitnya sangat luar biasa. Lalu saat itu tidak mau untuk dioperasi. Ya sudah, kalau nggak mau operasi berarti Allah semoga ngasih jalan yang berbeda. Lalu panjang ceritanya, pokoknya singkat cerita, ada orang yang ngasih kabar kalau penyakit seperti itu bagusnya ketemulah seseorang. Jadi orang itu ada di sana, di Cikalong. Ya sudah, saya menjalani aja dengan istri saya. Jadi sebelum sampai di lokasi itu, ya saya lihat istri saya terus saja meringis kesakitan dengan yang dideritanya. Dan saya sambil nyupir saya pegang, saya menyupir saya pegang. Dan pada saat itu kemudian waktu sholat asar tiba. Udah saya berhenti, saya pamitan. Waktu pamitan itu istri saya nggak merespon apa-apa. Saya pikir dia sedang tidur. Ya udah saya sholat. Setelah selesai sholat saya ke mobil, kemudian istri saya menangis. Rupanya istri saya diperjalankan pada saat itu. Itu juga boleh disebut mati suri, tetapi apalah sih namanya, tapi itu sebuah perjalanan. Dan waktu itu diperjalankan menyusuri lorong cahaya. Dan pada saat menyusuri lorong cahaya itu, di sana itu ada satu gerbang, dan di sana itu ada tempat yang sangat indah menurut istri saya. Dan ingin masuk ke situ. Tapi saat ingin masuk ke situ, dia bertemu dengan dirinya sendiri. Jadi penjaganya itu dirinya sendiri. Karena mau desak masuk, kemudian ditendang. Saat ditendang ya kemudian, makanya istri saya masih ada sekarang. Apakah itu disebut mati suri? Yes, itu sebuah pengalaman, tapi namanya apa saya tidak tahu. Jadi pengalaman itu ya, dan biasanya pengalaman tentang mati suri itu biasanya menyaksikan alam-alam tinggi, alam-alam luhur. Nah sekarang pertanyaan Ayah Wardi tadi ya, orang ini menceritakan melihat ini melihat itu ya. Sebetulnya Nabi Muhammad juga menceritakan dalam pengalaman Isra Mi'rajnya itu kan menyaksikan berbagai hal, ya kan? Nah itu perjalanan spiritual kalau menurut saya. Itu hadiah dari semesta tentang berbagai hal yang ditunjukkan. Nah untuk apa? Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk nganyang kapageto, menyaksikan peristiwa-peristiwa di dunia, di alam-alam yang semacam itu, kan sebetulnya pesan spiritualnya sederhana, supaya saat kembali ke kehidupan, kalau masih diberikan kehidupan, kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Kerinduan pada alam cahaya bisa jadi, kemudian kewaspadaan dalam hidup, karena rupanya ya di alam-alam itu juga ditunjukkan tentang berbagai macam kesusahan hidup akibat dari karma yang dibangun oleh dirinya sendiri. Itu bisa jadi. Tapi prinsipnya siapapun yang diperjalankan dalam perjalanan itu hanya sedang diajarkan bagaimana untuk bisa hidup lebih baik. Itu cinta kasih Allah. Saya kira itu poinnya. Jadi banyak sekali orang yang mengalami pengalaman ini, dan itu adalah hadiah dari semesta untuk orang-orang yang khusus biasanya. Gitu. Terima kasih ya. Masih ada? Terima kasih Ayahanda. Oh, masih ada, silakan. Ada. Ini pertanyaan susah-susah. Ya, mohon izin ya Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar sampai saya berpikir sampai saat ini saya belum bisa ke arah sana. Dari pernyataan Ayah Guru di media mengenai satu hal dalam meniti ke dalam diri, kita menggunakan atau saya lupa lagi pernyataannya, menggunakan atau mencari rahasia di balik singkatan-singkatan ayat Quran, atau yang saya lebih kenal Ismun Jamil.
seperti alif, lam, ro, ya, sin seperti itu. Nah, saya mohon penjelasan. Apakah dengan seperti itu kita lebih bisa meniti ke dalam diri? Karena sampai saat ini arti dari meniti ke dalam diri itu baru bisa dapat tadi, yaitu mencari jalan atau mencari jalan keluar dari suatu permasalahan tadi gitu. Oke, itu aja ya Guru. Terima kasih. Baik Pak Yunan, kata-kata meniti ke dalam diri itu pengertiannya sangat luas. Fase awal meniti ke dalam diri seperti tadi saya ungkapkan di awal, berkenan dengan pertanyaan Bunda Cucu. Jadi mengenali diri kita siapa. Kan tadi saya ini susah berubah, saya ini masih punya kebencian, saya ini masih punya sifat mudah marah, saya ini masih bebal, saya ini masih belum bisa menerima kenyataan, saya ini masih lama untuk bisa memaafkan. Itu tahap awal meniti ke dalam diri. Itu tahap awal untuk tahu siapa diri kita. Pada level awal itu sudah meniti ke dalam diri. Ya. Karena dengan mengetahui siapa diri kita, kan kita mencari cara untuk mengubah diri kita supaya tidak seperti itu lagi. Nah, ketika kita mencari cara untuk mengubah, disitulah akan masuk lagi meniti ke dalam diri pada level yang lebih dalam. Sehingga pada puncaknya kita akan tahu, oh ternyata yang suka tersinggungan, yang suka marah, yang gampang terluka, yang sakit hatian, oh itu bukan diri saya rupanya. Kapan kesimpulan itu terjadi? Ketika kita sudah tahu diri saya yang sebenarnya bukan itu hanya pikiran saya, diri palsu saya, itu ego saya. Diri saya yang sebenarnya tidak terjebak lagi oleh hal yang semacam itu, karena diri saya yang sebenarnya adalah sumber asli saya, sumber kesadaran saya. Nah, untuk sampai pada kesimpulan itu dalam proses meniti ke dalam diri, tentu saja banyak sekali ya fase-fase yang harus dilakoni. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kok di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya bahasa-bahasa simbolik lah, mungkin itu maksudnya. Kalau kita lihat ada alif lam mim, ada alif lam ro, ada alif lam mim ro, macam-macam itu, macam-macam. Ada kaf ha ya ain shad, ada ha mim ain sin qaf, macam-macam. Tetapi kalau kita lihat modelnya hampir semua ayat setelah mengatakan huruf-huruf yang tadi itu yang kelihatan susah untuk dicerna, kok ujung-ujungnya alif lam mim zalikal kitab. Nah, hampir semua nih, kalau nanti silakan diteliti, hampir semua surat Quran yang dimulai dengan teka-teki yang semacam itu, ayat keduanya pasti cerita kitab. Maka saya mengambil kesimpulan, jadi daripada kita menjelaskan satu huruf belum tentu benar, maka saya mengambil satu pernyataan yang lebih global lagi. Sebetulnya alif lam mim, alif lam ro dan sejenisnya itu berarti metode atau cara yang harus kita temukan untuk bisa ketemu dengan kitab kita sendiri. Karena setelah kalimat itu berikutnya selalu saja kitab. Tahu nggak? Yasin wal Qur'anil Hakim. Tuh, habis Yasin cerita kitab. Kitab yang penuh kebijaksanaan. Bacaan yang penuh dengan kebijaksanaan. Cuman kan kadang-kadang mohon maaf, kalau di Quran ada kata-kata Quran, langsung saja diterjemahkan Quran. Padahal Quran itu sendiri kan bahasa Arab. Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan,
Jadi sebetulnya harusnya Quran itu diterjemahkan. Jadi qira'a, bacaan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi apa Yasin? Yasin itu metode sebetulnya, cara yang harus kita temukan. Dan cara itu sangat rahasia bagi yang tidak tahu. Tetapi menjadi tidak rahasia bagi yang tahu. Makanya itulah yang disebut dengan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kamu itu rahasia aku juga rahasia kamu. Karena bukan rahasia sebetulnya. Saking pentingnya ini supaya tidak disalahgunakan, maka hanya diberikan pada orang-orang yang terpilih. Jadi Yasin itu sebetulnya metode. Metode untuk apa? Wal Qur'anil Hakim, agar kamu menemukan bacaan yang bijaksana. Apa sih bacaan bijaksana? Bacaan yang akan membawa kamu pada kebijaksanaan kamu sendiri. Sekarang tarik lagi kepada kehidupan. Tadi saya bilang, kebijaksanaan dilahirkan lewat apa? Lewat apa? Lewat pengalaman hidup kan? Pengalaman hidup kan ada dua, yang disukai, yang tidak disukai. Dua-duanya mengajarkan kebijaksanaan bagi orang yang sadar. Bisa jadi orang yang dianugerahi berbagai macam kenikmatan hidup, yang saya maksud kenikmatan itu adalah kesenangan yang bersifat duniawi, mohon maaf ya, mungkin kesenangan itu akan hanya melupakan dia tentang hakikat hidup. Tapi bisa jadi orang yang diberi kesusahan hidup malah justru menyadarkan dia. Dan saya yakin di kelas spiritual pasti ya peserta didiknya itu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan hidup, yang sedang mengalami kesenangan hidup, keberlimpahan harta apalagi, tidak akan ada di kelas spiritual. Itulah nasib saya, memang begitu. Guru spiritual itu selalu didatangi orang-orang yang bermasalah, dan karena masalah itulah mereka diantarkan ke sini, bukan? Jadi sebetulnya masalah itu adalah berkah yang bisa mengantarkan seseorang menemukan kesadaran. Ya, makanya saya kemarin kan nulis, harta itu hanya bisa memberikan kesenangan, tapi harta belum tentu bisa memberikan kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaan Allah letakkan di harta, yang bahagia cuman konglomerat dan pengusaha. Makanya kesenangan itu ada di harta, tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi sebetulnya karena kebahagiaan oleh Allah ditaruh pada diri-diri semua orang, jadi artinya setiap orang itu mau berharta atau tidak, semua layak untuk bahagia. Kan gitu sebetulnya rumusnya, sederhana, betul? Iya. Karena ada kata-kata bijak, harta bisa membangun rumah sakit. Tetapi apakah orang yang membangun rumah sakit tidak mati-mati? Ada nggak orang bangun rumah sakit 1000 tahun yang lalu sekarang masih hidup? Jadi artinya dia hanya bisa bangun rumah sakit tapi tidak bisa membeli kesehatan. Harta bisa membeli jam tangan. Apa sih jam tangan paling mahal namanya? Karena saya belum pernah punya. Kalian mah hebat ya, tahu apa yang paling? Rolex punya? Jangan ngomong. Mending kayak saya aja nggak ngomong. Ya, saya boro-boro Rolex yang biasa aja nggak punya. Jadi kalian hebat ya. Berbakat jadi orang yang punya. Karena tahu merek. Merek mobil kalian punya, tahu semua kan? Ya nggak apa-apa, itu berbakat nanti punya merek, punya mobil. Lihat saya. Jam tangan mahal bisa dibeli oleh harta. Tapi waktu bisa dibeli. Ventilator bisa dibeli gak sama orang yang kaya? Tapi napas bisa dibeli? Jadi hati-hati. Harta itu hanya memberikan kesenangan, tidak memberikan kebahagiaan. Ya, senang dan bahagia itu beda. Ikan dikasih makan senang, tapi tidak bahagia. Jadi kalau kalian itu hati-hati ya.
Jangan-jangan yang disebut bahagia oleh kalian selama itu sebetulnya hanya kesenangan aja. Dan kesenangan itu datang dan pergi. Kalau bahagia tidak, karena bahagia itu di dalam. Orang bahagia itu ya banyak duit bahagia, tidak punya duit juga tetap bahagia. Nah kalau bahagia itu tergantung banyak tidak banyaknya duit, berarti yang kalian sebut bahagia itu bukan bahagia, itu kesenangan itu. Salah aja itu. Jadi kalian mesti sama dengan ikan. Coba Yasin, teka-teki kan? Nah kalau diterjemahkan ya itu apa sin apa, pusing kan? Belum tentu benar. Tapi yang jelas itu metode. Gimana caranya mencari metode kunci agar kita bisa menemukan wal Qur'anil Hakim, agar bertemu dengan bacaan yang bijaksana, bacaan yang mengantarkan kita pada kebijaksanaan. Nih saya kasih tahu para sahabat, mohon maaf, bukan kita mau iklan. Setelah ada yang setahun nih, ada yang 2 tahun tadi belajar tentang kebijaksanaan, kan setidak-tidaknya pastilah ada yang berubah ya Bunda. Masa nggak berubah sama sekali? Cuman itu mah karena saking rendah hatinya aja, makanya bakatnya dijunjung tinggi tadi. Saya rasanya kok seperti ini, sebetulnya sudah ada yang berubah. Jujur bahwa saya hari ini masih seperti ini, itu sudah berubah. Karena dulu makan untuk jujur gitu aja kan susah, jaib. Betul nggak? Dulu. Nah, jadi sebetulnya dengan seringnya kita membaca semua peristiwa dalam hidup di bawah bimbingan kesadaran kita, maka kita menemukan bacaan yang bijaksana, bacaan yang mengantarkan kita menemukan kebijaksanaan. Setuju? Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah bertemu dengan kesadaran. Dan siapa yang mempertemukan kita dengan kesadaran pada diri kita? Kan lewat bantuan seorang guru. Paham ya? Jadi kembali ke pertanyaan Pak Yunan tadi, gimana tuh memahami ayat-ayat yang teka-teki itu di setiap surat? Udah, gak usah pusing-pusing ya. Semua teka-teki di awal surat adalah metode cara yang bisa mengantarkan kita untuk menemukan kitab sejati kita. Itu saja. Supaya tidak pusing kan, dibuat singkat sama saya jawabannya. Makasih. Masih ada? Terima kasih. Oh, masih ada. Masih ada Oh, pertanyaan. ada yang penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ayah. Ini mengenai yang berkaitan dengan surat Yasin. Ya. Ayat 69. Di sini dikatakan, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan syair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Di sini saya akan menanyakan tentang bersair itu sendiri. Apa yang dimaksud bersair di sini Ayah? Mohon penjelasannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang keberapa tadi? 69. Oke, 69. Ya. Sebetulnya saya sudah pernah membuka kelas online kajian surah Yasin. Jadi untuk para sahabat yang tidak ikut kelas online, bisa nanti minta ke panitia untuk bisa mendapatkan akses untuk bisa memahami surah Yasin secara keseluruhan. Berkenaan dengan pertanyaan ini, ya, jadi saya jawab, tapi ini jawabannya lokal ya, tidak secara komprehensif karena harus dibahas semuanya. Ya, wa ma 'allamnahu syi'ra. Jadi syi'ra itu sering diterjemahkan syair. Dan biasanya kalau syair itu kan, mohon maaf,
itu biasanya dalam bidang sastra ya. Syair itu dalam bidang sastra. Dan biasanya kalau syair itu murwakanti ya. Murwakanti ya. Memang sebetulnya Quran juga ya murwakanti. Kalau dari sisi bahasa ya. Tapi Allah sendiri mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra. Jadi dan kami tidak mengajarkan syair justru kepada kamu, kepada mereka yang sudah diberikan Al-Qur'an ini. Ya. Wa ma yang bagi ya, wa ma yang bagi lahu ya. Dan syair itu tidak layak baginya. In huwa illa zikrun. Jadi sesungguhnya apa yang diturunkan kepada kamu itu zikrun. Zikrun itu bahasa Arab artinya adalah peringatan. Makanya zikir itu kan mengingat. Zikrun itu bahasa kata benda. Zikrun itu peringatan. Makanya yang bisa memberikan peringatan hanya satu, mereka yang sudah bisa mengingat. Dan banyak kan yang ngasih peringatan di mana-mana, padahal dia sendiri masih lupa. Nah, itu aneh, ya. Yang bisa ngasih peringatan itu yang sudah ingat. Itu zikrun, ya. Wa Qur'anun mubin. Dan ternyata zikrun itu wujudnya adalah bacaan yang terang benderang. Jadi Qur'anun mubin itu terjemahkan. Qur'anan itu artinya adalah bacaan. Mubin itu terang benderang. Jadi sebetulnya Qur'anun mubin itu bacaan yang terang benderang. Bacaan yang nyata. Mubin itu bisa berarti juga nyata. Nah, jadi begini. Saya tidak anti terhadap orang yang belajar Al-Qur'an menekankan pada aspek keindahan membaca, lagunya. Saya tidak anti dengan itu bagus, itu keren, silahkan. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa Quran itu bukan syair, bukan puisi, bukan sebatas sastra. Ada satu yang harus kamu temukan di dalamnya, yaitu bacaan yang nyata. Zikrun, peringatan yang membuat kamu bisa menjadi ingat. Itu sebetulnya poinnya. Kalau dari sisi sastra memang Quran juga murwakanti. Coba aja. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawatu wa lahum adabun alim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Alif nin itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Murwakanti, keren. Dari sisi bahasa saja sudah keren. Tapi Quran mengatakan, Allah mengatakan itu bukan syair. Aku tidak mengajarkan syair kepada kamu. Harusnya ini menjadi peringatan. Siapa yang sedang diingatkan di sini? Yang sedang diingatkan ini adalah Rasul. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin.
Yang sedang diingatkan itu innaka laminal mursalin, sesungguhnya Anda adalah seorang utusan. Seorang utusan datang ke semesta bukan mengajarkan syair. Seorang utusan mengajarkan cara untuk eling, cara untuk ingat. Maka yang diajarkan zikrun wa Qur'anun mubin. Maka yang diajarkan adalah bacaan yang nyata. Betul? Apa yang diajarkan Rasulullah itu sebetulnya bacaan yang nyata, bukan bacaan yang tidak nyata. Nah, sayang sekali banyak orang yang terjebak hanya pada aspek syair, hanya pada aspek sastra, tidak menggali kedalaman dari isinya Al-Quran. Karena memang Al-Quran ketika didorong pada aspek syair enak juga, betul nggak? Iya. Orang yang suaranya bagus, melengking. Biasanya kan dulu kalian kalau jadi panitia maulid suka mengundang dua ya. Satu mengundang qori, tergantung biaya kan. Ada tingkat RT qori, ada juara RW, tingkat kelurahan, betul nggak? Yang biayanya mahal, tentu saja qorinya tingkat nasional. Apa sih isinya maulid? Biasanya isinya baca Quran lama banget. Setelah itu kemudian ya ceramah agama lama banget sampai tunduh ya. Ya udah bubar. Besoknya ditanya, tadi malam dapat apa peringatan maulid? Pokoknya tadi malam ada orang ngaji dan ada orang ceramah. Itu aja kan? Apa yang dibaca surat apa? Ting, pokoknya begitu melengking Allah, melengking lagi Allah. Padahal di Quran yang dibaca innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah. Padahal artinya itu sesungguhnya orang munafik ya akan ditempatkan di neraka yang paling dasar Allah. Kita ngerti teh. Betul nggak? Kalian dulu kan begitu, betul nggak? Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala Allah. Lah cek arah teh sanyana maneh nu munafik teh da maneh anu salatna males Allah. Padahal udah jadi bahasa Sunda kan, kusala. Kusala itu artinya keselan. Dan tengah rasa nikmat ke salat teh. Betul nggak? Hayang buru-buru anes. Padahal cek Allah teh, nu munafik teh ente. Anu salatnya keselan, kusama betul ngarti, melengking. Allah. Tuh, bisa ketawa kan? Oh, itu masa lalu. Tapi masa lalu biarlah berlalu. Tahu nggak? Hidup kita di sini saat ini sekarang karena sudah tahu bahwa sesungguhnya yang harus kita terima itu adalah zikrun, illa zikrun wa Qur'anun mubin. Kita harus ketemu dengan peringatan lewat bacaan yang nyata. Keren nggak? Keren banget itu kalau kita ngerti itu ya. Dibuka rahasia surah Yasin aja satu surat sudah merinding-merinding ya. Apalagi 30 juz kalau dibukakan semuanya luar biasa. Baik ya, ini penanya udah banyak sekali ya. Saya kira waktu kita sudah cukup untuk melayani pertanyaan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih juga kepada semua sahabat yang telah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Bagi yang belum punya kesempatan bertanya, silahkan bertanya di kesempatan yang berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.